Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it shot down a US-made MQ-9 drone over the Strait of Hormuz. That U.S. forces could launch new strikes on Iranian missile sites and energy infrastructure this weekend. But as of 8 p.m. tonight, Trump announced those strikes are being put on hold. Mampus seutuhnya. Seluruh sisa-sisa kesombongan dinasti militer superpower Amerika Serikat bersama keangkuhan armada cyber Pentagon lenyap berkeping-keping digilas oleh berlakunya kuasa Tuhan yang paling nyata. Republik Islam Iran benar-benar mengludahi gertakan Donald Trump usai sukses merontokkan drone mahal MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Skenario gertakan macan kertas yang dipamerkan oleh Washington kini mampus terkena skakmat setelah drone canggih buatan Amerika Serikat dijatuhkan justru tepat saat Trump memberikan peringatan. Komando IRGC secara tegas mengancam siap menggempur habis kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Gertak sambal militer barat menjadi bahan tertawaan Teheran hingga puncaknya Donald Trump dipaksa sadar diri dan mengakui secara jujur bahwa militer Iran sangat tangguh dan cerdas. Akankah Donald Trump tertunduk malu mengakui kekalahannya? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Ludahi peringatan Trump, Iran jatuhkan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. The tensions extend beyond commercial traffic. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it shot down a US-made MQ-9 drone over the Strait of Hormuz. Now, MQ-9 is a sophisticated unmanned drone used by the US military for surveillance and monitoring operations. Mari kita bedah hantaman fisik pertama di medan konfrontasi kedirgantaraan internasional yang seketika meruntuhkan seluruh wibawa teknologi militer cyber Pentagon ke titik nol terkecil. Militer Republik Islam Iran secara radikal telah berhasil merontokkan dan menjatuhkan drone intai canggih berbiaya triliunan rupiah MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat tepat di saat Donald Trump sedang melontarkan pidato peringatan keras. Dikutip dari Anadolu, IRGC berhasil menembak jatuh drone tempur MQ-9 Reaper tepat di atas Selat Hormuz. Serangan tersebut terjadi tepat setelah Trump melontarkan ancaman bahwa Iran akan menghadapi kesempatan terakhir untuk menandatangani kesepakatan damai sebelum menghadapi serangan besar-besaran. Namun, operasi pembersihan alutsista udara kebanggaan Pentagon ini menjadi bukti nyata ilmiah bahwa perisai cyber dan teknologi siluman buatan NATO telah lumpuh total di hadapan sistem pertahanan udara Persia. Drone MQ-9 Reaper yang disombongkan oleh Komando Washington sebagai mata-mata udara yang tak tersentuh terbukti tak berdaya saat terkunci oleh radar presisi Iran dan dihujam oleh rudal permukaan ke udara milik Teheran. Bangkai drone mahal tersebut seketika meledak di udara dan jatuh berkeping-keping menjadi rongsokan besi tua sekaligus menjadi tamparan fisik yang sangat memalukan bagi Donald Trump. Tepat saat sang presiden sesumbar memberikan ancaman di depan media, Iran meludahi gertakan tersebut dengan menjatuhkan aset udara paling berharga milik Amerika Serikat. Ultimatum bersyarat Selat Hormuz, Jenderal Iran ancam bumi hanguskan kapal perang Amerika Serikat. Pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mematangkan rencana untuk menggempur 3 target strategis di Ukraina secara bersamaan. Namun seorang penasehat pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei justru mengungkap detik-detik deeskalasi. I heard that yesterday apparently, Mr. Trump said, "We had an operation larger than World War II." His references to the very thing I am talking about. Yes, you're dreaming, Mr. Trump. You were in a dream and a fantasy. But why wasn't it implemented? Why didn't your people set foot on the ground? Di saat drone tercanggihnya dirontokkan di langit, ancaman fisik paling mengerikan yang seketika mengunci leher armada Angkatan Laut Amerika Serikat diledakkan secara resmi oleh Komando Tinggi Teheran. Jenderal tinggi milik Iran, Mohsen Rezai, secara resmi meluncurkan ultimatum bahaya bahwa pasukan IRGC siap menggempur dan melumat kapal perang Amerika Serikat jika nekat mencoba membuka jalur pelayanan baru di luar rute yang ditetapkan Teheran.
Iran juga memperingatkan akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat jika Washington tetap melanjutkan blokade laut terhadap Teheran. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan segera dibuka secara bebas. Peringatan Teheran juga disampaikan menyusul serangan Garda Revolusi Iran terhadap 2 kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz di bawah pengawalan militer Amerika Serikat pada pekan lalu karena dianggap menggunakan jalur yang tidak diakui Iran. Teheran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kedaulatan hukum perairan Persia. Setiap pergerakan kapal perang atau kapal kargo milik Amerika Serikat dan sekutunya yang mencoba menembus wilayah perairan tersebut tanpa izin akan langsung disambut oleh gelombang rudal balistik anti kapal dan drone kamikaze laut. Rilis maklumat ini menciptakan kelumpuhan taktis bagi armada kapal induk Amerika Serikat. Para pelaut Pentagon dipaksa hidup dalam ketakutan eksistensial, menyadari bahwa setiap meter perairan Selat Hormuz kini telah dipasangi koordinat pembersihan fisik oleh pejuang Korps Garda Revolusi Iran seutuhnya. Iran tertawakan gertak sambal Amerika Serikat. Nyali ciut Trump ditelanjangi. Namun, kebangkrutan wibawa diplomasi gertakan yang dicoba diproduksi oleh Gedung Putih ditelanjangi secara sosiologis dan menjadi cemoohan publik internasional. Pihak Iran secara terbuka menertawakan gertak sambal militer Amerika Serikat, membongkar rekam jejak berulang kali Amerika Serikat mengancam akan menyerang, namun pada akhirnya selalu penakut dan putar haluan. Selama periode perang, Amerika Serikat berulang kali melakukan gertakan perang ke Iran, namun tiap kali itu pula berakhir membatalkan serangan. Donald Trump kerap menggunakan ancaman bakal memusnahkan pembangkit listrik atau industri minyak Iran jika Teheran tidak nurut. Namun, jelang eksekusi serangan, Trump konsisten mundur dengan alasan lebih mementingkan diplomasi. Terbaru, Amerika Serikat lagi-lagi membatalkan rencana serangan, padahal sebelumnya sudah sesumbar akan meluncurkan eskalasi besar-besaran. President Donald Trump says a rough framework has been reached for a deal to end the war with Iran. The president adding he has agreed to cancel an upcoming attack on Iran. That U.S. forces could launch new strikes on Iranian missile sites and energy infrastructure this weekend. But as of 8 p.m. tonight, Trump announced those strikes are being put on hold in a post on Truth Social. Sementara Iran tetap mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan, termasuk sanksi dan ancaman militer berkat ketahanan politik yang dimilikinya. Taktik penakut dari Washington ini menelanjangi pola gertakan macan kertas yang selama ini dijual oleh Donald Trump. Trump yang panik melihat militernya babak belur, berulang kali sesumbar di depan media bahwa kapal perang dan jet tempurnya siap meratakan Teheran. Namun, begitu radar dan misil balistik Iran diaktifkan, armada Amerika Serikat seketika ciut, membatalkan perintah dan berputar haluan melarikan diri dari wilayah jangkauan rudal Persia. Taktik putar haluan yang memalukan ini menjadikan gertakan Amerika Serikat sebagai lelucon di ruang diplomasi Teheran. Iran membuktikan kepada planet bumi bahwa ancaman militer Amerika Serikat hanyalah gertakan kosong tanpa keberanian fisik memproklamasikan kebangkrutan total wibawa superpower barat di panggung peradaban dunia seutuhnya. Kepasrahan sang diktator, Donald Trump tunduk akui ketangguhan militer Iran. Pukulan telak seluruh kebohongan propaganda perang Amerika Serikat akhirnya dikunci mati secara jujur oleh pengakuan kepasrahan yang keluar langsung dari mulut Presiden Gedung Putih sendiri. Menghadapi kenyataan pahit di lapangan, Donald Trump secara sadar akhirnya resmi mengakui bahwa militer Iran masih sangat tangguh dan sangat cerdas. Pernyataan jujur tersebut disampaikan Trump di hadapan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) sebagaimana dilaporkan Sputnik News. Mereka Iran tangguh dan mereka cerdas. Mereka masih memiliki sebagian kemampuan militer, kata Trump saat membeberkan dinamika terkini konflik di Timur Tengah. Pengakuan jujur dari Donald Trump seakan menghancurkan seluruh klaim bohong media arus utama barat yang selalu menggambarkan militer Iran sebagai kekuatan yang lemah. Trump yang menyadari drone MQ-9 Reaper-nya jatuh hancur, pangkalan udaranya lumat, dan armada kapal perangnya terkunci di Selat Hormuz, akhirnya terpaksa menurunkan egonya di depan publik dunia. Trump mengakui bahwa keunggulan taktis, strategi perang asimetris, serta kecerdasan rekayasa teknologi persenjataan Teheran tidak bisa diremehkan oleh negara manapun.
Pengakuan pasrah dari sang diktator ini menjadi penegas bahwa posisi poros penindas resmi skakmat terkubur hidup-hidup dalam derita eksistensialnya. Di udara, drone canggih MQ-9 Reaper Amerika Serikat hancur dijatuhkan. Di perairan Selat Hormuz, kapal perang Pentagon diancam lumat IRGC. Di panggung diplomasi, gertak sambalnya ditertawakan Teheran usai berulang kali putar haluan. Sementara di panggung politik, Donald Trump resmi pasrah mengakui militer Iran sangat tangguh dan cerdas. Apakah dijatuhkannya drone MQ-9 Reaper serta pengakuan pasrah Donald Trump menjadi bukti sejarah tak terbantahkan bahwa kekalahan Amerika Serikat ada di depan mata? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah. Breaking news, a senior Hamas official tells the BBC it has agreed to disarm in Gaza. That's after Donald Trump says his board of peace had reached a deal for the complete disarmament of Hamas and other armed groups in the Strip. Under the agreement, Israeli forces will withdraw as a new Palestinian police force is put in place. The US president said the agreement is a critical step towards Gaza finally being governed by a new Palestinian government that will work closely with the Board of Peace to help the Palestinian people. Dunia bergetar hebat menyaksikan seluruh sisa-sisa kesombongan dinasti militer superpower Amerika Serikat bersama kaki tangan emasnya. Rezim apartheid Zionis detik ini juga resmi runtuh digilas oleh berlakunya kuasa Tuhan yang paling nyata di atas bumi. Bagaimana tidak, taktik perang terbaru dari Republik Islam Iran benar-benar berhasil membuat Pentagon tak kuasa membalas serang. Skenario penindasan sepihak yang dibanggakan oleh Washington kini mampus terkena skakmat setelah pasukan proksi Teheran mengeroyok militer Amerika Serikat dari segala arah. Monster rudal Khaybar Second berdesain Hwasong 10 korup sukses bikin para jenderal Amerika mikir dua kali. Sementara Hamas membongkar sabotase berdarah Zionis hingga puncaknya, Donald Trump mengamuk besar mengancam dan menyerang kebijakan ugal-ugalan Benjamin Netanyahu. Mengapa ini semua bisa terjadi? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Taktik jitu Iran, Trump dikeroyok pasukan proksi Teheran, Amerika Serikat tak kuasa membalas. Many world powers assert regional control by building alliances with groups in other countries. This includes Iran. Iran's network of proxies is spread across the Middle East and includes Lebanon, Iraq, Syria, Yemen, and the Palestinian territories. Hezbollah was Iran's first proxy in the Middle East. Mari kita bedah hantaman strategi perang pertama di medan konfrontasi konvensional berskala global yang seketika meruntuhkan seluruh kalkulasi militer NATO ke titik nol terkecil. Republik Islam Iran secara radikal telah berhasil menggeser total aturan main pertempuran. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat kini dikeroyok secara masif oleh jaringan pasukan proksi Teheran hingga militer Amerika Serikat tak kuasa lagi untuk melancarkan serangan balik. Strategi perang Iran kini bergeser dari bentrokan langsung menjadi pengaktifan jaringan proksi terkoordinasi di berbagai kawasan Timur Tengah. Kepungan serangan multifront dari Hizbullah, Houthi, hingga milisi Irak secara efektif membengkakkan biaya perang dan mengancam stabilitas ekonomi sekutu Amerika Serikat. Menghadapi tingginya resiko ekonomi domestik dan penolakan sekutu Teluk, Donald Trump berada dalam posisi pelik hingga terpaksa menahan serangan balasan militer ke Iran. Pergeseran aturan perang dari Teheran merupakan sebuah mahakarya taktis yang mengunci total pergerakan pasukan Pentagon. Amerika Serikat dipaksa menelan pil pahit peradaban, menyaksikan bagaimana seluruh gudang amunisinya habis terkuak hanya untuk membela diri tanpa kemampuan meluncurkan balasan. Donald Trump dibuat kicep tak berkutik, tersadar bahwa militernya kini terperangkap dalam perang pemberatan logistik yang membunuh moralitas pasukannya. Monster perang Hwasong 10 Persia, rudal Iran berdesain korut bikin Pentagon ketar-ketir. Iran launches unstoppable missile targets US bases. America hit first, hard and repeatedly. Now Iran is answering with a strategy designed not just to retaliate, but to damage and degrade every US base across West Asia. While heavy damage in Kuwait, Bahrain have been reported, and now the alarm sirens have been activated in Bahrain.
Di saat pasukannya dikeroyok dari segala arah, hantaman sains militer yang paling meremukkan mentalitas pimpinan tertinggi Pentagon diledakkan secara konkret oleh pembongkaran teknologi senjata pamungkas Teheran. Sistem pertahanan udara mahal milik Amerika Serikat baru-baru ini dibuat kewalahan oleh serangan rudal Iran. Siapa sangka, senjata bernama Khaybar-Sekan ini ternyata mewarisi garis keturunan dari rudal Hwasong-10 Korea Utara. Meski harganya jauh lebih murah, rudal ini sanggup meluncur ribuan kilometer dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bagian ujung rudalnya bahkan menyimpan rahasia berbahaya yang sanggup mengelabui sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Mengintegrasikan teknologi pemisah hulu ledak re-entry vehicle Hwasong-10 Korut dengan mesin bahan bakar padat mandiri Persia, Khaybar-Sekan mampu melesat dengan kecepatan hipersonik menembus Mach 10, bermanuver lincah memotong perisai udara Patriot dan THAAD milik Amerika Serikat. Keberadaan monster rudal Khaybar-Sekan ini secara alami akan membuat para jenderal Pentagon di Washington mandi keringat dingin. Mereka sadar betul bahwa satu tembakan Khaybar-Sekan sanggup meratakan seluruh kompleks pangkalan udara atau kapal induk Amerika Serikat menjadi abu jahanam dalam hitungan detik. Lebih dari 18 orang tewas, Hamas tuduh Israel sabotase kesepakatan gencatan senjata. Hamas menyebut Israel bertanggung jawab penuh atas serangan berbahaya yang terjadi di jalur Gaza. Israel meluncurkan rentetan serangan mematikan yang menewaskan lebih dari 100 orang sejak gencatan senjata ini berlaku pada 10 Oktober lalu. Hamas menganggap serangan ini sebagai upaya Israel untuk menggagalkan perjanjian gencatan senjata Tribuners. Hamas mengimbau para mediator dan juga negara penjamin untuk mewujudkan tanggung jawab mereka dan menekan Israel agar menghentikan pembantaian di jalur Gaza serta mematuhi perjanjian. Namun, di saat Amerika Serikat dilanda kiamat militer, kebiadaban dan kelicikan taktis dari rezim pendudukan Zionis di Tel Aviv justru meledak secara anarkis, meruntuhkan seluruh harapan perdamaian dunia. Kelompok pejuang Hamas secara resmi menuduh pemerintah Israel secara sengaja telah melakukan sabotase terhadap draft kesepakatan gencatan senjata setelah pemboman terbaru Zionis menewaskan lebih dari 18 warga sipil yang tak berdosa. Serangan ini merupakan eskalasi yang disengaja oleh pemerintah penjahat perang Netanyahu untuk menggagalkan pemahaman yang telah dicapai bersama para mediator, termasuk pemerintah Amerika Serikat, terkait penyelesaian implementasi perjanjian gencatan senjata. Demikian pernyataan Hamas seperti dikutip Anadolu. Padahal Hamas sendiri telah menyetujui implementasi kesepakatan pelucutan senjata. Sabotase berdarah yang dilancarkan oleh militer Zionis menjadi bukti fisik otentik bahwa Benyamin Netanyahu sama sekali tidak menginginkan berakhirnya pertumpahan darah. Netanyahu seakan sengaja memerintahkan pengeboman pemukiman warga guna memprovokasi eskalasi baru terhadap serangan tersebut akan menggagalkan draft perundingan damai yang sedang dirancang oleh PBB dan Amerika Serikat. Tuduhan keras dari Hamas ini membongkar kejahatan perang rezim Tel Aviv di depan mata publik global. Dunia internasional menyaksikan dengan cermat betapa haus darahnya rezim pendudukan Zionis yang tega mengorbankan nyawa puluhan warga sipil demi menyelamatkan karir politik pribadi sang Perdana Menteri dari jeratan pengadil seutuhnya. Tindak tegas kecerobohan Zionis, Donald Trump ancam Netanyahu. Breaking news, a senior Hamas official tells the BBC it has agreed to disarm in Gaza. That's after Donald Trump says his board of peace had reached a deal for the complete disarmament of Hamas and other armed groups in the Strip. Under the agreement, Israeli forces will withdraw as a new Palestinian police force is put in place. The US president said the agreement is a critical step towards Gaza finally being governed by a new Palestinian government that will work closely with the Board of Peace to help the Palestinian people. Paku terakhir di peti mati seluruh kelangsungan aliansi berdarah antara Washington dan Tel Aviv akhirnya dikunci mati secara tragis oleh amukan kemarahan yang diluncurkan langsung dari mulut Donald Trump kepada sekutunya sendiri.
akibat muak dengan kelicikan Zionis yang mengancam keselamatan pasukannya. Donald Trump secara radikal meluncurkan ancaman keras menyerang Netanyahu, memerintahkan agar PM Zionis tersebut tidak nekat menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Sebelumnya, Gedung Putih dengan tegas menyatakan bahwa Trump telah setuju dengan segala kesepakatan termasuk pelaksanaan rencana rekonstruksi jalur Gaza. Untuk itu, pejabat Amerika Serikat mendesak Israel untuk tidak berbuat kebodohan yang akan merusak semua perjanjian. Kami tidak meminta Israel melakukan sesuatu yang tidak tercantum dalam rencana 20 poin yang sebelumnya telah mereka setujui. Karena itu, kami yakin mereka akan mematuhinya. Jika tidak, Presiden Trump akan sangat-sangat kecewa, kata pejabat tersebut. Ancaman terbuka dari Donald Trump tentu akan menjadi bukti sejarah pecah kongsinya dua gembong imperialis dunia. Trump yang panik melihat militernya dikeroyok dan ketakutan pada ancaman rudal Khaybar sekan Iran, menyadari bahwa satu-satunya cara menyelamatkan pasukannya adalah dengan menghentikan perang di Gaza. Trump secara vokal memperingatkan Netanyahu bahwa jika ia nekat memicu sabotase lanjutan, maka Amerika Serikat tidak akan ragu menyerang kebijakan Tel Aviv dan menarik keluar seluruh bantuan militernya. Ancaman dari Trump ini menjadi paku maut yang meruntuhkan seluruh nasib politik Benjamin Netanyahu. Sang PM Zionis kini resmi terisolasi total, dibenci warganya, dihancurkan pasukannya, dan diancam oleh majikannya sendiri. Akumulasi dari azab geopolitik dan kekalahan fisik berlapis ini membuat posisi poros penindas resmi skakmat terkubur hidup-hidup dalam derita eksistensialnya. Di panggung militer, taktik perang Iran pangkas keberanian Amerika Serikat. Di udara, rudal Khaybar sekan kunci pangkalan Pentagon. Di garis depan, sabotase Zionis tewaskan 18 warga. Sementara di ruang diplomasi, Donald Trump resmi mengamuk mengancam menyerang kebijakan Netanyahu. Apakah ancaman keras Donald Trump kepada Netanyahu serta pengeroyokan taktis atas militer Amerika Serikat menjadi bukti sejarah tak terbantahkan bahwa era penjajahan kolonialisme global di atas bumi telah resmi berakhir? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah.